Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi sama gue Ilmi di Azza Podcast Horor edisi antara ada dan tiada. Untuk cerita malam ini gue dapat dari salah satu teman lama gue waktu SMP. Namanya Rangga. Dan sekarang dia udah kerja di salah satu perusahaan BUMN yaitu Jasa Marga sebagai penjaga pintu tol. Nah, pengalaman ini dialamin bukan sama si Rangganya, tapi sama security yang jaga di pintu tol tempat si Rangga kerja. Jadi kejadiannya ini malam sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Waktu itu seperti biasa, Rangga kerja masuk shift malam, jaga di pintu tol daerah Karangtengah. Kejadiannya ini dia juga lupa tahun berapa, tapi karena dia kerja juga bareng sama gua, jadi kejadiannya ini kisaran tahun 2012 sampai sekarang ini 2020. Jadi belum lama, inilah masih 8 tahun ke belakang. Nah, memang seringkali banyak gangguan di tempat kerjanya si Rangga ini yang dialamin sama security ataupun kepala regu dari penjaga pintu tol ini. Pernah suatu malam pada saat security lagi patroli, seperti biasa keliling, dan biasanya security ini selalu foto-foto pada saat mereka lagi keliling patroli, dan fotonya itu biasanya di-share di dalam grup security-nya mereka yang menunjukkan kalau memang mereka patroli malam itu. Pernah suatu hari ada satu security keliling untuk patroli malam, dan pada saat dia foto dia nggak sadar akan adanya sesuatu. Tapi setelah dikirim di grup, banyak yang komen menanyakan itu apa. Ada sosok putih persis di belakang security tersebut, karena security-nya fotonya selfie. Jadi ada sosok putih di belakangnya cukup jauh, sekitar 10 meter dari posisinya si security ini. Ada sosok putih berdiri di dekat tiang lorong. Dan pada saat security-nya coba buat balik lagi ke sana dan coba untuk foto lagi, sosok putih itu nggak ada. Jadi sosok putihnya ini samar-samar seperti baju ngegantung. Pas dicek lagi nggak ada. Dan ada juga cerita dari kepala regunya si Rangga ini yang kebetulan shift malam waktu itu. Seperti biasa shift malam dia harus buat laporan pertanggungjawaban untuk hari itu. Si kepala regu ini bikin laporan di kantor, dan di kantor itu cuma tinggal dia sendiri. Pada saat dia selesai bikin laporan, dia ingat banget posisi bangku waktu itu masih rapi, dan begitu keluar ruangan dia langsung kunci ruangan itu. Nggak mungkin ada siapapun yang masuk ke dalam situ karena kuncinya cuma dia yang pegang. Nah, cuman malam itu dia lupa ada barang yang tertinggal. Ya, akhirnya dia balik lagi ke dalam ruangan. Tapi yang anehnya pada saat dia buka pintu, itu persis di belakang pintu itu ada kursi yang menghalangi pintu. Padahal secara logikanya sebelumnya itu tidak ada apa-apa dan posisi kursi masih rapi. Dan begitu si kepala regu keluar, itu
pintunya dikunci, jadi nggak mungkin ada yang bisa masuk. Tapi pas dia mau balik ke kantor karena ada yang ketinggalan, pas buka pintu, di belakang pintu ini ada yang ngalangin. Pas dicek ternyata ada kursi di sana. Logikanya siapa yang mindahin kursi di sana? Sementara ruangan itu terkunci dan gak ada siapapun di sana. Nah, kejadian yang cukup menyeramkan itu dialami sama security pada saat shift malam, sekitar jam 9. Itu terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan di dekat pintu tol itu. Dan kebetulan persis security lagi patroli di sekitar situ. Kecelakaan tunggal mobil yang menabrak trotoar, dan kejadiannya itu cukup parah kecelakaannya. Ngelihat kecelakaan, security yang lagi patroli di sekitar situ coba untuk ngecek, karena dia pun ngedengar ada suara minta tolong. Pak, tolongin saya, tolongin teman saya. Pas security-nya coba untuk ngedeket ke mobil yang kecelakaan itu kondisi depannya itu udah ringsek, udah penyok, dan dia ngeliat ada orang yang minta tolong, tapi posisinya itu udah kejepit mukanya. Jadi orang itu duduk di sebelah supir persis. Dia ngelihat pertama ada supir di sana, supirnya pingsan. Yang dia lihat adalah supirnya pingsan, tapi supirnya nggak kenapa-napa. Walaupun posisi depan mobilnya udah penyok, tapi yang parah ini adalah di posisi sebelah supir. Penyoknya sampai ke kursi penumpangnya itu. Dan dia ngelihat tangan penumpangnya ini udah keluar melambai, tapi kepalanya ketutupan sama atap mobil yang penyok. Dan dia teriak-teriak, tolong pak, tolong. Tapi karena posisi kepalanya itu yang security lihat itu cukup parah, terjepit, dan itu sama nggak mungkin bisa dievakuasi sendiri, karena dia pun takut. Ya akhirnya security-nya mutusin buat minta bantuan. Walaupun pada saat itu orang tersebut teriak-teriak minta tolong pak, tolong. Tapi karena security-nya nggak berani ngelihat kondisi yang parah, dan dia yakin waktu itu kepalanya terjepit karena ada banyak sekali darah di sekitar situ, terutama di badannya dan di lehernya itu udah darah semua. Dia baliklah security-nya untuk minta bantuan dan ngambil HT, untuk minta support dari security yang lain dan minta bantuan dari kepolisian setempat. Cuman pada saat dia selesai ngambil HT dan hubungin, dia balik lagi ke mobil tersebut, tuh kondisi mobil udah ramai sama orang-orang sekitar yang melihat kecelakaan tersebut. Udah ramai, udah banyak sekali orang di sana. Dan dia lihat si supir ini udah dievakuasi. Kondisinya pingsan, tapi nggak kenapa-napa, cuma ada memar dan lecet-lecet sedikit aja. Sampai akhirnya dia nanya sama orang sekitar, Pak, ini yang di kursi penumpang kemana ya? Udah dievakuasi atau belum ya? Kondisinya gimana? Sudah meninggal atau belum? Salah satu orang yang ada di sana jawab, yang mana pak? Cuma ada supirnya kok di sini. Nggak ada yang duduk di kursi penumpang. Kaget dong security-nya. Nggak mungkin pak. Tadi pas pertama kecelakaan saya ngeliat kok pak. Itu ada orang kejepit kepalanya di situ. Dan teriak-teriak minta tolong pak. Tangannya juga ngelambai-ngelambai minta tolong. Cuman saya karena nggak berani, akhirnya ya saya balik lagi untuk minta bantuan.
Wah nggak ngerti deh pak, coba bapak tanya deh sama supirnya. Akhirnya si security ini nyamperin si supir. Kebetulan abis dievakuasi dan masih di dalam ambulan, nih supir nih masih sadar nih. Udah mulai sadar. Ditanyalah sama security, "Pak, tadi bapak sama teman bapak kan? Teman bapak di kursi penumpang sebelah kiri kan? Persis di depan sebelah bapak kan?" Dan supirnya pun jawab, "Teman yang mana ya pak? Saya sendirian kok pak. Gak ada siapa-siapa di sebelah saya. Orang saya naik mobil itu cuma sendiri," jawab si supir. Mendadak security langsung lemas, merinding, bulu kuduknya mulai berdiri. "Saya beneran pak, pada saat habis kecelakaan saya ngelihat bapak pingsan di kursi supir, dan di sebelah bapak itu ada orang teriak-teriak pak, kepalanya kejepit di sana karena posisi atapnya juga udah penyok, dan dia teriak-teriak minta tolong pak, tolong," sambil ngelambain tangannya. "Bener pak, saya ngelihat. Tapi karena posisinya parah, saya lihat juga lukanya udah parah dan saya nggak berani pak untuk evakuasi sendiri. Akhirnya saya balik untuk minta bantuan dan ngambil HT. Tapi pas saya balik, kok nggak ada lagi, dan bapak bilang nggak ada siapa-siapa di sana." Dan supirnya jawab, "Emang bener nggak ada siapa-siapa pak, saya cuma sendiri kok. Beneran saya cuma naik mobil sendiri. Saya nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa di sana." Security ini langsung lemas dan mukanya mulai pucat, keringat dingin, bulu kuduknya berdiri semua. Lemas, dia duduk dan dia minta minum untuk menenangkan diri. Yang jadi pertanyaannya adalah, siapa sosok yang minta tolong di sebelah supir itu? Apakah memang itu sosok penunggu di sekitar situ yang minta tolong supaya si supir ada yang cepat-cepat nolongin, atau apa? Sampai sekarang pertanyaan ini belum terjawab. Siapa yang minta tolong sama security tersebut? Oke. Cukup sekian untuk cerita dari teman gue, Rangga, pengalaman yang dialamin sama security di tempat kerjanya pada saat kecelakaan di gerbang tol. Terima kasih buat kalian yang sudah setia mendengarkan Azza Podcast Horor. Buat kalian yang punya pengalaman pribadi yang horor tentunya, ataupun cerita dari teman kalian, silakan share cerita kalian di Azza Podcast Horor melalui email di azaaja@gmail.com, bisa dalam bentuk teks ataupun rekaman suara kalian sendiri. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Kalau cerita ini menarik, jangan lupa like, subscribe, and share, dan aktifin lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Terima kasih, selamat malam.